Mbak Tia atas pengantarnya. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman circle semuanya. Senang bisa kembali berjumpa ya di kelas belajar kebab ya, kelas belajar bersama ya, betul ya. Nah, jadi mungkin sedikit kelas balik. Jadi circle itu pernah bikin apa itu namanya survei kecil-kecilan gitu kan, kira-kira mau bikin kelas apa, kemudian akhirnya kelas tentang pengantar agama-agama gitu kira-kira yang banyak di apa namanya dipilih, dan kemudian ya kira-kira ini realisasinya gitu kan, dan saya diminta untuk sharing lah kira-kira tentang agama Islam ya, kira-kira semacam itu. Ntar saya eh, sudah kelihatan belum ya PowerPoint-nya? Halo Mbak, bisa Ya, sudah Mas. sudah kelihatan? Oh ya ya, jadi mungkin kita akan apa namanya, hari ini kita akan mulai dengan agama Islam, dan kalau nggak salah besok Jumat ya kita akan eh, ada Dr. Rino gitu kira-kira akan bahas tentang tradisi Kristen, khususnya tentang apa reform epistemologi kira-kira semacam itu. Nah kemudian karena saya diminta untuk mengawali kelas kira-kira gitu tentang agama-agama dunia, jadi mungkin saya akan mulai dengan memberikan pengantar dulu. Nah, jadi kita akan mulai dengan pengantar dulu tentang uh, perlukah dan mungkinkah studi agama-agama dunia. Maksudnya gini, apakah perlu studi agama-agama dunia dan mungkin tidak studi agama-agama dunia itu. Kenapa perlu? Kalau misalkan kita menggunakan perspektif Auguscom misalkan, jangankan studi agama-agama, studi agama juga mungkin nggak perlu kan, karena kan sudah ketinggalan zaman. Sekarang harusnya belajar sains saja kan, belajar teknologi kira-kira gitu. Jadi apa itu masih perlu gitu kan. Dan kemudian mungkinkah studi agama-agama dunia, dalam arti mungkin ini kita bisa nggak, karena ada juga anggapan eh, bahasa agama itu kan bahasa yang berbeda dengan bahasa rasional begitu. Terus kemudian bagaimana studi semacam ini bisa dilakukan? Kira-kira saya ingin memberikan pengantar. Eh, Kalau kita lihat ada banyak ya cara untuk membagi-bagi apa namanya agama-agama dunia ya. Ada yang dengan lebih apa tuh namanya lebih umum ya, misalkan Muslim, Hindu, Kristen, ada Yahudi kira-kira gitu, atau tidak berafiliasi begitu kan. Ada juga yang lebih apa tuh namanya lebih strict ya, misalkan ada apa Kristen tuh ada apa tuh namanya alirannya apa dibeda-bedakan juga, misalkan ada indigenous sudah dimasukkan juga begitu kan. Kemudian dan lebih banyak juga ada Japanese religion, ada Korean, Mormon gitu. Jadi banyak. Jadi itu tergantung beda-beda. Dan kita bisa melihat juga memang ya kita hidup juga di dunia yang dipenuhi dengan berbagai agama-agama yang berbeda. Ini contohnya ya, ada berbagai bisa disebut ya sacred scripture atau sacred text gitu kan oleh pemeluk-pemeluk agama. Ada Bhagavad Gita, ini termasuk salah satu buku dalam agama Hindu yang sebenarnya penting ya, karena dia walaupun ringkas, dia filsafat Hindu itu banyak termuat di sana. Kemudian juga ada apa itu namanya uh, kitab ya, kemudian juga ada Al-Quran, ada buku Analek atau kumpulan perkataan-perkataan Konfusius, ada juga Tao Te Ching ya. Jadi ini juga sama ajaran-ajarannya uh, Lao Tzu gitu kan. Ada juga ini apa namanya discourse discourse of the Buddha. Jadi kira-kira ini kitab yang dipakai oleh berisi juga ajaran-ajaran Buddha. Dan Torah di sini dibedakan ya. Maksudnya sebenarnya orang Yahudi kan, kalau dalam Kristen kan disebut perjanjian lama, tapi orang Yahudi kan mereka mencetaknya tidak bersama dengan perjanjian baru. Jadi kira-kira semacam itu. Ini juga ada juga model kitab suci yang semacam ini kitab suci Shinto. Ini Nihon Shoki ya. Nihon Shoki itu sebenarnya adalah sejarah Jepang, tapi kan ada dua, ada Kojiki sama Nihon Shoki. Nihon Shoki itu uh, dua-duanya sama, ceritanya itu tentang bagaimana terciptanya Jepang. Dan kemudian ada ya, jadi ada bercampur dengan kisah tentang kosmologi dan lain-lain. Jadi itu dipakai sebagai sumber dari kitab suci. Jadi banyak sekali. Nah kemudian kita masuk. Jadi apakah perlukah dan mungkinkah studi agama-agama dunia? Jadi di sini saya ingin mengatakan studi tentang agama
adalah studi tentang manusia. Karena agama menyentuh perasaan terdalam batiniah manusia. Jadi pada hakikatnya studi tentang agama itu adalah studi tentang manusia itu sendiri, karena agama itu tidak bisa dilepaskan dari manusia, gitu. Dan agama juga menyentuh perasaan terdalam batiniah manusia, begitu. Itu dari sisi yang lebih individual, ya, lebih subjektif, gitu kan. Tapi yang sisi yang lebih objektif, maksudnya objektif itu di luar diri individu, itu agama itu juga merupakan satu elemen esensial yang menyusun sebuah masyarakat. Jadi ini satu realitas yang tidak bisa tidak, ini memang inherent dalam kehidupan manusia. Jadi ini sesuatu yang penting juga. Nah, keluasan dari agama. Jadi agama itu apa sih? Keluasan dari agama dibuktikan dengan pendefinisian modern. Maksudnya akademisi modern itu mencoba mendefinisikan agama dan beragam definisinya. Tapi kalau dilihat semuanya menunjukkan bahwa agama itu tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jadi ada yang mendefinisikan sebagai apa yang dilakukan manusia dalam kesendiriannya. Ini kaitannya dengan transendensi. Jadi misalkan manusia doa dan lain-lain itu kan nggak ada kaitannya dengan orang lain, tapi ada dia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripadanya, atau satu ungkapan identitas kebersamaan. Jadi agama itu juga punya dimensi sosialnya kan. Jadi komunitas, misalnya komunitas keagamaan itu juga terekspresikan, atau perasaan kekaguman dan ketundukan manusia di hadapan suatu misteri yang luar biasa agung. Jadi ini ada sisi eksistensial, jadi agak sisi filosofisnya juga. Kenapa ya manusia seperti itu? Ya itu adalah bagian dari manusia yang nanti bisa dielaborasikan. Jadi pendefinisinya macam-macam. Dan juga terminan perasaan kebergantungan ini juga masuk dalam studi psikologi. Jadi studi-studi modern tentang agama secara mereka mendefinisikan itu berbeda-beda, tapi kita bisa tarik benang merah. Berarti agama itu sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan luas sekali cakupannya. Nah, tidak mengherankan fenomena agama ini mendapat perhatian dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat hingga sejarah. Nah, kalau kita kita lihat dimensi-dimensi agama setidaknya yang distudi oleh orang-orang modern, ya kira-kira ada yang menyoroti dimensi filosofisnya. Jadi agama sebagai satu sistem pemikiran atau worldview mungkin. Ada sekarang tren juga istilah worldview, jadi sistem pemikiran. Ada juga yang menyoroti dari dimensi sosiologis dan antropologisnya. Jadi agama sebagai peranata atau sistem norma kultural. Jadi agama ini punya dimensi sosiologis dan antropologis karena mempengaruhi budaya juga dan kemudian melahirkan berbagai peranata atau sistem norma kultural. Ada juga dimensi psikologis. Jadi agama sebagai ungkapan kebutuhan batiniah manusia. Atau juga ada dimensi sejarah karena agama di sini orang sejarawan melihat agama sebagai bagian dari perkembangan intelektual dan institusional pada masa tertentu. Mungkin kalau kita misalkan bahas di dalam berbagai peradaban dunia ya, misalkan peradaban Hindu, kalau kita melihat peradaban India itu salah satu fase penting dalam yang menjadi tolak titik pijak dari munculnya peradaban di India itu adalah Vedic culture ya. Jadi bagaimana Weda itu menjadi basis bagi perkembangan itu setelah sebelumnya ada peradaban Mohenjo-Harappa itu mati. Tiba-tiba dia bangkit lagi dengan dengan Veda, tradisi Veda. Begitu juga di dalam peradaban Cina misalkan kita bisa melihat bahwa ada fase chaotic ya. Dan kemudian barulah ketika pemikir-pemikir itu yang kemudian menjadi tokoh agama juga itu misalkan seperti Taoisme, Konfusianisme itu, kemudian dia menjadi tonggak bagi munculnya peradaban di Cina. Dan kemudian di Arabia juga sama. Masa sebelum Islam itu kan disebut sebagai masa jahiliyah. Artinya di mana? Di situ istilahnya moral dan kemudian bahkan ya chaotic itu ada terjadi di sana ya, khususnya dalam segi moral ya. Walaupun dari segi teks sebenarnya sih nggak terlalu nggak terlalu mundur juga, tapi seperti itu. Jadi ada chaotic dan lain-lain, kemudian Islam masuk dan kemudian dia menjadi titik tolak bagi munculnya peradaban Islam. Sebelumnya kan peradaban Arab itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Romawi dan satu lagi Persia waktu itu. Tapi tiba-tiba kemudian dengan agama kemudian menjadi besar. Jadi kita bisa melihat bahwa jadi itu
itu adalah penggerak sejarah juga. Itu di berbagai peradaban kita bisa melihat ini. Tidak hanya di Arabia tapi juga di India, di Cina, dan juga Jepang, dan mungkin yang lain-lain itu harus studi lebih lanjut ya. Nah, kemudian terkait dengan dimensi agama tadi masih terkait, ada seorang intelektual juga namanya Joachim Watts ya. Jadi dia salah satu pakar tentang studi komparatif ya tentang agama-agama. Dia mengatakan agama itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi batin dan dimensi yang zahir ya, diungkapkan atau ungkapan pengalaman. Jadi dia basisnya itu pengalaman, experience ya kan. Misalkan contohnya begini, misalkan namanya Siddhartha Gautama mengalami enlightenment atau pencerahan, itu kan pengalaman spiritual. Tapi kemudian dia akan dikonkretkan menjadi pemikiran, menjadi tindakan, dan rasa kebersamaan. Pemikiran itu apa ya? Kan kemudian diartikulasikan, atau saya mendapatkan pencerahan, kemudian jadi ada ininya. Jadi kemudian di fase berikutnya dia dibukukan gitu kan. Tindakan apa? Kalau orang setelah mengalami pengalaman eksperiensial, itu nanti juga dijelaskan oleh siapa itu namanya William James, itu akan merubah tindakan. Tindakannya akan berbeda. Kalau misalkan kita pakai contoh Buddha misalkan, itu nanti kemudian dia akan melakukan apa yang disebut sebagai dharma. Kan begitu. Kalau dalam Islam juga sama, itu nanti kemudian misalkan dari yang jahiliyah tadi merubah menjadi yang non jahiliyah begitu kan. Misalkan dulunya suka mengubur perempuan hidup-hidup, tidak lagi. Jadi itu ada konsekuensinya. Dan kemudian ada rasa kebersamaan untuk persekutuan. Kalau kita menggunakan lagi agama Buddha, karena itu memang digunakan oleh Joachim Watts. Jadi misalkan ada sangha, jadi kemudian komunitasnya, jadi persekutuannya, jadi itu pasti akan seperti itu. Jadi kira-kira dia melihat seperti itu. Jadi dimensi ada batin, ada zahir, itu kira-kira yang ingin diungkapkan. Jadi agama itu memang kompleks ya. Nah, kemudian kita kembali ke persoalan apakah studi agama dunia itu perlu dan mungkin. Kalau saya bisa setuju, bisa tidak. Kira-kira dia diperlukan untuk dua hal. Yang satu kebutuhan personal atau individual, dan kebutuhan peradaban. Nah, kebutuhan personal ini pun bisa kita bagi menjadi dua. Kebutuhan personal dari kalangan yang berlatar belakang keagamaan berbeda. Contoh misalkan orang Islam pelajari agama Buddha gitu kan, atau orang Buddha pelajari Islam, atau orang Hindu pelajari Islam, orang Islam pelajari Hindu gitu kan misalkan, atau macam-macam lah, Kristen atau Yahudi gitu kan. Jadi kebutuhan personalnya apa? Jadi kalangan dari latar belakang dan keagamaan yang berbeda ini bisa kemudian dia bisa mendapatkan inspirasi gitu kan dari perjumpaan dengan yang berbeda. Inspirasi itu tidak mesti setuju loh. Maksudnya dengan itu kita bisa melihat, ternyata ada seperti itu. Kadang-kadang, ternyata ada kesamaannya. Ternyata yang bagian begini penting juga, begitu kan. Jadi banyaklah itu bagi yang berlatar belakang keagamaan berbeda. Nah, bagaimana dengan kalangan non religius? Jadi misalkan ateis gitu kan, atau sekuler gitu kan, apa tuh saya nggak percaya agama gitu kan. Nah itu juga penting juga dalam konteks apa? Karena tadi agama itu sampai saat ini itu menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga kalaupun dia belajar, dia kan bisa menemukan hal-hal baru. Ya kan, nanti kita akan kasih contoh gimana kalangan non religius bisa belajar dari agama. Dan kemudian kebutuhan yang lebih sifatnya lebih makro ya, bukan lagi individual tapi kebutuhan peradaban. Nah, yang pertama, kita hidup di era globalisasi. Apalagi sekarang ada globalisasi teknologi ya, pakai media sosial dan lain-lain. Artinya apa? Nggak ada lagi sekat ya. Nggak ada lagi sekat. Jadi orang di Indonesia bisa ngerti yang di Amerika ngerti yang di Korea. Kemarin misalkan ada film apa itu yang sekte di Korea apa itu langsung cepat banget yang di Netflix itu. Sorry pakai menyebut merek. Jadi orang bisa langsung mengerti gitu kan. Jadi di era-era globalisasi ini justru pengetahuan tentang the other, kalau menggunakan bahasa filsafat barat, itu jadi penting. Ya kan? Yang kedua adalah kebutuhan peradaban, yaitu dimensi manusia dari peradaban. Jadi gini, jadi seringkali peradaban itu bertumbuh itu dalam konteksnya yang zahir ya. Jadi maksudnya peradaban itu yang material. Jadi kita bisa melihat, misalkan paling contoh ya tadi
media sosial itu bisa berkembang dengan sangat cepat sekali. Tapi dimensi batinnya, dimensi non materialnya kadang-kadang tidak berkembang. Jadi bahkan ada ungkapan misalkan kita tuh sudah bisa menggapai yang material itu, tapi kemudian kita malah kosong yang bagian imaterial itu. Jadi dalam konteks peradaban jadi penting juga bagi untuk pelajari agama-agama yang berbeda ini di dalam konteks dunia yang sebenarnya serba materialistik itu, maksudnya serba teknologisasi dan lain-lain itu, sehingga sementara yang bagian dalam itu seperti sisi-sisi spiritual, kemudian moralitas dan lain-lain itu tidak terlalu banyak disentuh ya. Dimensi manusia sebenarnya, manusianya hilang. Yang muncul itu adalah alat-alat, teknologi dan lain-lain, bom nuklir ya kan, rekayasa genetika dan lain, tapi pembahasan tentang manusianya malah hilang. Jadi sebenarnya agama bisa berperan dalam konteks ini, dan karena tadi ya di era globalisasi tidak hanya satu tapi banyak, sehingga menjadi penting juga untuk dalam masing-masing untuk saling mengenal dalam konteks itu. Nah, kemudian kalaupun itu perlu, bisa nggak? Kadang-kadang kan tadi misalkan lo kan beda-beda itu bahasanya kan beda, bukan bahasa rasional, terus gimana? Mungkin nggak? Nah, saya termasuk yang melihat bahwa ini dimungkinkan dengan pendekatan fenomenologis. Fenomenologis bukan dalam arti yang strict Husserl gitu ya, bukan. Tapi maksudnya fenomenologis itu adanya intensionalitas, atau mungkin bahasa yang lebih mudah itu simpati, bukan prejudis. Kalau kita sudah misalkan gini, kita kalau melihat buku misalkan aku sudah nggak suka gitu ya nggak pernah dibaca kan gitu. Tapi kalau kayaknya menarik nih, itu bisa kemudian kita membuka diri, kemudian kita bisa, atau simpati gitu istilahnya, kita bisa kemudian mendekatinya. Mungkin memang ada problem, tidak akan semuanya bisa dihayati, tapi paling tidak pendekatan fenomenologis ini memungkinkan orang untuk melihat lain tanpa harus perlu tanpa harus semuanya itu didasarkan pada satu bahasa yang sama. Bisa kok kita melihat yang lain dalam konteks kita sendiri itu punya posisi yang berbeda. Saya kasih contoh. Jadi ini misalkan tadi ya, perlukah studi-studi agama ini contoh. Jadi sekarang ini kan ngetren tentang mindfulness, tentang stoicisme dan lain-lain itu karena kenapa kita tuh berada di dalam kultur yang burnout katanya, banyak stresnya, banyak, ya itu kan salah satu contohnya kan, tadi manusia tadi hilang dalam bahasan peradaban, sekarang baru muncul ininya di permukaan udah seperti itu kan. Jadi kita tuh kultur bunuh diri, kultur kematian, ya kultur stres dan lain-lain itu. Kemudian banyak orang yang kemudian misalkan berpaling kepada stoicisme karena dia praktis, kemudian juga misalkan ini kan Nietzsche ini kan disebut juga sebagai mindfulness ya, dari tradisi Buddhisme kalau nggak salah Zen sih. Dan dia bikin buku-buku itu sebenarnya ringan sekali, bagaimana untuk mencintai, bagaimana makan, bagaimana duduk, bagaimana untuk mengkoneksikan dengan yang lain gitu kan. Sebenarnya sederhana, tapi kadang-kadang kita malah melupakan itu. Jadi makan aja mungkin malah nggak enak karena mikir yang lain-lain, stres. Jadi makan harusnya bisa menikmati, nggak bisa gitu kan. Ini yang baca bukan hanya kalangan yang beragama, orang sekuler juga baca. jadi saya ingin perlihatkan bisa kan, perlu kan, bisa juga kan mendapatkan manfaatnya, walaupun dia sendiri misalkan nggak beragama dan lain-lain kan, seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari contoh ini bahwa ya bisa pada yang agamanya berbeda pun, atau yang tidak beragama juga bisa memberikan manfaat. Nah ini saya akan kasih contoh yang tadi, pendekatan fenomenologis itu sifatnya basisnya intensionalitas. Jadi ini ada berbagai, ini saya kasih contoh bukan dalam konteks studi agama-agama, tapi ini studi tentang Indonesia. Ini orang-orang barat semua ya. Ini misalkan Peter Carey pernah juga diundang ke Circles ya kan. Terus ini siapa itu namanya, Robert Kahin ya. Kemudian ini siapa itu, Harry Puze kan. Kemudian ini yang si ini ya, James Rush ya. Mereka itu bukan orang Indonesia, tapi karena mereka bisa memberikan intensionalitasnya atau simpatinya pada Indonesia, itu kemudian mereka bisa melahirkan tokoh-tokoh. Mungkin di dalamnya mereka juga banyak, aku nggak punya pandangannya sendiri, tapi mereka bisa melahirkan karya-karya yang tanda kutip ya akademis juga, karya-karya yang memang
apa namanya, diragukan kedalamannya, ya kan? Mungkin orang Indonesia sendiri banyak yang orang Indonesia sendiri karena nggak punya intensionalitas misalkan pada tokoh-tokoh ini ya nggak pernah nulis. Tapi mereka bisa gitu maksudnya. Jadi kan padahal beda, cara kultur beda, cara ini beda, tapi karena ada intensionalitas ya beda. Jadi bagi saya sebenarnya begitupun dalam konteks tadi ya studi agama itu pun bisa gitu kan sebenarnya. Dengan metode fenomenologis arti luas ya, bukan fenomenologi. Nanti kemudian ada metodenya yang sangat ketat, Husserl bukan, maksudnya ini dalam arti luas. Ya kan mereka bisa, ini Audrey Kahin ini istrinya dari Kahin ya. Jadi dua-duanya ini mereka menulis tentang natsir ya, natsir. Ada juga Peter Carey itu hidupnya kayaknya didedikasikan untuk Pangeran Diponegoro ya kan. Harry Puza juga sama, dia nulis Tan Malaka banyak sekali kan. Kemudian ada James Rush ini juga nulis Hamka, tentang kehidupan Hamka. Dan saya sudah pernah baca tulisannya juga, pandangnya sebenarnya sangat dalam ya. Memang dia bisa melihat apa sih titik merah dari cerita karya-karya Hamka yang banyak itu. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan studi agama-agama sendiri sebenarnya kalau kita lihat di track secara sejarah paling tidak kita bisa melihat itu sudah dikembangkan di dalam tradisi Islam pramodern atau di abad medieval. Kalau dalam peradaban lain saya kurang tahu, jadi mungkin bisa dilacak juga nanti. Jadi ada misalkan Shahrastani itu menulis buku diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, Book Religion and Philosophical Sects. Jadi di zaman Shahrastani itu teolog ya, itu sudah mulai dia membuat semacam ensiklopedia. Jadi aliran-aliran, dan aliran itu maksudnya aliran agama ya, dalam agama termasuk agama yang sudah punah seperti Zoroaster itu dia bukukan, kemudian dia lihat itu ajarannya apa, kayak gimana, tokohnya siapa, jadi sudah dimulai ya. Jadi kemudian ini Al-Amiri juga, ini sebenarnya basisnya teolog juga. Dia juga mencoba melihat dari tradisi yang lain. Al-Amiri ini lebih tua ya daripada Shahrastani. Jadi Shahrastani itu berhutang pada Al-Amiri. Jadi ini lebih tua. Kemudian juga Ibnu Hazm itu filosof sekaligus juga teolog juga. Dia di Spanyol, Andalusia. Dia menulis juga kitab Al-Fasl fi Milal wa Nihal ini juga tentang studi agama-agama. Dan kemudian mungkin yang paling terkenal di Barat itu Al-Biruni. Jadi Al-Biruni ini orang yang suka melakukan perjalanan. Jadi dia kemudian salah satu perjalanan waktu itu ke India. Waktu itu India itu wilayah yang jauh ya dari wilayah Arabia ya. Kemudian dia menulis gitu tentang di India itu apa, ada agamanya, filsafatnya gimana, literaturnya itu dituliskan sini, geografi, kronologi, astronomi. Jadi semua bagian itu ini sebenarnya ini tidak hanya studi agama-agama ya, karena agama hanya bagian dari itu, tapi studi tentang semacam antropolog gitu kan, yang pramodern gitu. Jadi tradisi ini sebenarnya sudah terbangun. Nah kemudian yang di Eropa itu yang disebut sebagai kajian agama itu pertama kali dimulai dengan eranya Max Muller ya, Max Muller itu, di mana dia menerjemahkan teks-teks keagamaan dari non Barat itu sekitar totalnya itu 50 jilid. 49 itu teks, yang nomor 50 itu isinya indeks. Jadi dia menerjemahkan ini. Jadi ini era titik balik mulainya studi agama-agama di Barat dari Max Muller ya. Dia menerjemahkan Sacred Book of the East namanya. Jadi mulai dari kitab Hinduisme, Taoisme, kemudian Quran juga masuk sebenarnya di situ, apa namanya di situ. Jadi dia dimasukkan semua dalam Book of the East, jadi total 50. Jadi seperti ini. Jadi nggak tahu, jadi mungkin Mas Dimas kayaknya penting juga harus memiliki koleksi kayak gini. Jadi itu di Eropa menjadi era mulainya studi agama-agama dunia ya, karena kan teksnya sudah diterjemahkan sehingga mereka bisa baca gitu kan. Ini kalau nggak salah Max Muller itu orang Jerman, tapi dia menerjemahkan dalam edisi bahasa Inggris. Bukan Max Muller tuh ini ya kepalanya ya, kepala apa proyek ini ya. Sementara yang terjemahkan banyak orang, karena kalau terjemahkan cuma satu orang ya nggak mungkin. Itu dari pakar-pakar dari berbagai apa namanya bidangnya gitu kan. Nah sejak Max Muller kemudian kajian agama-agama dunia semakin ini ya, semakin marak ya. Kemudian misalkan ada juga tokoh yang penting juga, misalkan Geoffrey Parinder, dia kontribusinya karena dia
kemudian memasukkan studi tentang Afrika, karena kalau di dalam Secret Book of the East itu tidak ada Afrika. Jadi kemudian semakin melebar ya dia, misalkan tentang apa namanya Afrika juga masuk, jadi dan berkembang secara lebih luas ya. Ya dan bukunya juga banyak, jadi seperti itulah. Nah kemudian sekarang di era modern kontemporer mungkin kita lebih mudah ya, karena orang banyak buku-buku yang lebih populer ya, ilmiah tapi populer gitu maksudnya. Jadi kita misalnya ada dari Oxford, dari Britannica, National Geographic, ada DK itu kan, bisa lebih mudah sebenarnya kalau akses di era digital apalagi sekarang ini. Jadi semacam itu. Jadi studi-studi ini sudah berkembang sejak pramodern, modern, dan mungkin era kontemporer ya. Jadi ini penting juga. Kalau di Indonesia sebenarnya saya nggak tahu, sejauh pengetahuan saya itu nggak terlalu populer, jadi apa namanya belum banyak semacam itu. Nah sekarang tadi sudah masuk ke soal studi agama-agama, saya akan masuk ke pengilmuan Islam. Nah jadi terkait dengan pengantar, ini kan sifatnya kelas ini kan pengantar ya, pengantar memahami agama Islam ya. Jadi sebenarnya buku-buku pengantar agama Islam itu sudah banyak ditulis, baik oleh orang-orang Islam sendiri atau bukan Islam. Dan buku-buku ini, buku-buku pengantar ini sebenarnya buku-buku yang ditulis untuk publik Barat sebenarnya. Ya, maksudnya itu untuk orang-orang non Islam gitu, maksudnya bukan untuk orang Islam sendiri. Misalkan di sini, ini tulisannya Islam yang nulis Ismail Faruq, ini filosof ya, filosof Muslim ya, sudah meninggal juga. Kemudian Hussein Nasr, Islam, Religion, History and Civilization, ini juga yang nulis filosof Islam. Huston Smith, Islam A Concise Introduction, ini orang Kristen ya. Huston Smith. Kemudian Annemarie Schimmel ini orientalis Jerman, dia sangat pengkaji Rumi ya, sama Iqbal, dia juga menulis Islam An Introduction. Ada juga yang ditulis di Oxford ya, ini cetakan 2. Ada juga jadi ini yang seri agama, serinya Oxford itu. Ada yang ditulis oleh antropolog Akbar S. Ahmad, ini antropolog ya. Jadi dia juga menulis short introduction, tapi sebenarnya dalam konteks dia lebih menekankan soal kebudayaan ya. Pengantar tapi basisnya ke kebudayaan. Ada Fazlur Rahman, ini terkenal sekali di Indonesia karena dia merupakan guru-guru dari intelektual Muslim modern lah, misalkan kayak Nurholis Majid gitu. Dia juga menulis buku pengantar Islam. Ada juga Ziauddin Sardar. Ziauddin Sardar ini juga filosof, tapi dia filosof Islam gitu kan. Tapi dia juga punya kecenderungan postmodern. Jadi ini introduction Islam tapi berbau-bau postmodern. Jadi sudah banyak. Dan ini memang buku ini ditujukan bukan untuk orang Islam, ini untuk publik Barat sebenarnya. Jadi sasarannya itu adalah ya orang-orang umum saja gitu. Tapi kira-kira kalau dari berbagai buku pengantar itu, kalau saya melihatnya ini tafsiran saya menggunakan tadi kerangkaian Nasr ya, ada Religion, History, Civilization. Jadi buku-buku itu menyoroti 3 dimensi yang berbeda dari agama Islam. Ada yang menyoroti ke religionnya atau bisa dikatakan esensinya. Kalau dalam Kristen itu teologinya ibaratnya gitu. Kemudian ada yang menyoroti lebih kepada histori. Histori itu histori baik pra-Islam, Islam, kemudian maksudnya Islam itu ketika pra-Islam itu berarti masa jahiliyah, Islam kemudian maksudnya masa kehidupan Nabi, kemudian pasca kehidupan Nabi, jadi sampai hari ini. Jadi ada yang melihat lebih dari sisi historinya, perkembangan Islam, maksudnya perluasan Islam dan lain-lain. Dan juga ada yang melihat dari sisi civilization ini luas ya. Saya artikan luas karena kenapa? Karena kalau hanya culture itu hanya terbatas pada mungkin pada satu tempat tertentu. Tapi misalkan kalau kajiannya di sini, ini memang culture, tapi dalam Akbar S. Ahmad itu culture, tapi dalam arti culture yang luas karena dia culture dari berbagai negara, dari berbagai wilayah Muslim. Jadi itu lebih tepat civilization. Dan kalau dilihat itu bisa dibagi menjadi esensi, itu adalah berarti dia kalau teologi dia itu pokoknya. Jadi dia itu adalah kalau tadi menggunakan istilah experience-nya itu di sini, core-nya itu di situ. Kemudian manifestasi itu berarti dia sebagai teologi, kemudian dia memanifestasi ke dunia itu dia dalam
sejarah dan peradaban. Jadi semacam itu. Jadi ada 3 dimensi besar kalau saya menggunakan pembagian Nasr tadi, ada religion, history, civilization. Jadi pengantar-pengantar itu isinya 3 dimensi itu, kecampur-campur, banyak yang campur-campur begitu. Nah, kalau tadi dikembalikan lagi ke phenomenological approach, jadi kita melihat itu secara simpatik atau intensionalitas. Kalau sisi di sini, yang sisi esensi atau religion atau kita bisa gunakan istilah teologi, itu ya pendekatannya ya lebih banyak teologi dan filsafat ya. Kalau kita mau memahami itu ya alat bantunya itu loh. Ini kenapa sih seperti kenapa ada misalkan ada keyakinan apa begitu tentang misalkan iman gitu kan, pembahasannya sangat teologi dan filsafati misalnya begitu. Tapi sementara yang history dan civilization itu pendekatannya sejarah dan sosiologi ya. Apalagi kalau model Akbar S. Ahmed juga meneliti sampai era kontemporer, berarti sosiologi. Kalau pendekatannya ya, maksudnya kalau yang era-era yang lama, misalkan era medieval ya historik gitu kan. Jadi semacam itu. Nah, karena sebenarnya banyak, saya di sini dan kelas ini sebenarnya saya kemarin karena tadi saya jelaskan ini kelasnya sebenarnya basisnya kelas teologi, jadi saya mungkin untuk pengantar saya hanya ingin menyoroti di sini dulu. Walaupun nanti kalau misalkan ada waktu saya ingin menyoroti bagian yang 2 ini. Tapi kalau sebagai pengantar sebenarnya saya ingin fokus ke yang esensinya saja. Nanti kalau ada waktu kita akan mulai dengan yang sini, dan khususnya nanti untuk masalah kontemporer tadi kan saya kasih di depan ya, tentang soal untuk memahami Islam dan ekstremisme. Nanti kita akan lihat kalau ada waktu. Nah, secara teologi kalau kita menggunakan bahasa teologi itu apa sih yang esensi dari Islam itu kira-kira? Jadi itu perlu garis bawahi dulu ya. Jadi ini terkait dengan esensi itu bisa dibedakan menjadi 2 ya, yaitu ilmu dan amal. Kalau amal itu kan berarti dalam Islam itu amal itu buah dari ilmu. Jadi ilmu dulu baru kemudian diamalkan. Karena banyak juga orang Islam gitu kan, misalkan dia bisa beramal tapi mungkin ilmunya sendiri belum terlalu paham gitu. Itu sangat biasa itu. Saya kemarin melihat video dari yang dikirim itu, ada yang ditanyain soal wudhu misalkan nggak tahu gitu. Jadi memang ilmu itu nggak mesti semua orang tahu gitu ya. Wudhu itu seperti apa gitu maksudnya. Nah, terkait dengan masalah pengilmuan Islam, jadi maksudnya apa yang esensi itu, paling tidak kita bisa untuk pengantar ya, kita bisa melihat ada 3 bagian penting ya dalam agama Islam, yaitu tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nanti kita lihat lebih jauh, kemudian ma'rifatun nabi tentang nabi, tentang Allah, tentang Allah, tentang Tuhan gitu. Bahasa lebih lebih umum gitu, mengenal nabi, khususnya nanti Nabi Muhammad maksudnya. Dan kemudian mengenal dinul Islam atau agama Islam itu sendiri apa sih yang basic gitu maksudnya. Nah, kita akan lihat jadi agama Islam itu sebenarnya basicnya cuma 3, ada rukun Islam, rukun iman, sama yang disebut sebagai ihsan gitu. Nah, ini terkait dengan tadi ilmu dan amal tadi. Jadi kalau di dalam Quran ada ayat semacam ini ya. Jadi, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya kepada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi tadi seperti pohon ya. Ilmu itu seperti akarnya, dan kemudian nanti dia akan menumbuhkan amal tuh yang baik. Jadi seperti kalau pohon tuh akarnya kuat, ya kemudian nanti pohonnya juga jadi besar, kemudian buahnya juga jadi banyak, bagus gitu kan. Tapi kalau akarnya ini ketiup angin aja, saya ada lihat tanaman di luar itu, loh, kena hujan aja kok langsung tumbang. jadi nggak kuat ya kayak gitu-gitu lah maksudnya. Itu perumpamaan yang dipakai ini. Nah, kita mulai dengan jadi 3 bagian ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam, mengenal Allah. Jadi sebagai pengantar, jadi kira-kira tuh terkait dengan mengenal Allah tuh ada 4 poin penting ya. Jadi mengenal Allah tuh ilmu tentang ini, ilmu tentang mengenal Allah itu ada 4. Yang satu mengenal eksistensinya,
yang kedua mengenal kemahakuasaannya, yang ketiga mengenal nama dan sifatnya, dan keempat mengenal kehendaknya. Mengenal eksistensinya itu apa? Jadi dalam Islam itu sebenarnya ada pembahasan soal bahwa Allah itu memang ada, Tuhan itu ada gitu. Kemudian mengenal kemahakuasaannya, bahwa dia maha kuasa atau lordship, atau sebenarnya itu berasal dari kata Rob ya. Rob itu nanti kita akan lihat. Rob itu sebenarnya maksudnya pengajar, mengajari, memberikan petunjuk pada alam semesta. Jadi itu nanti perlu apa namanya, nanti saya klarifikasikan. Dan kemudian ada nama dan sifatnya. Kalau orang paling gampang gini, ada Asmaul Husna gitu kira-kira semacam itu. Nah kemudian ada mengenal kehendaknya atau divine will. Dan kemudian ibadah sebagai konsekuensinya. Kalau sebagai perbandingan, divine will itu kalau dalam tradisi Judeo-Kristian itu langsung orang akan langsung mengenal Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan, itu divine will. Dan kemudian konsekuensinya apa? Ya dipatuhi gitu maksudnya. Itu namanya ibadah. Nah, masuk ke soal mengenal eksistensinya. Jadi paling tidak di dalam apa namanya, di dalam pengilmuan tentang mengenal Allah itu, mengenal eksistensinya itu, paling tidak keberadaannya atau eksistensinya itu bisa apa namanya, dicapai lewat 4 cara yang berbeda. Yang pertama melalui, ini kita tidak membahas soal filsafat Islam ya, filsafat Islam misalkan kayak Ibnu Sina dan lain itu nanti ada metode tambahannya, tapi itu yang dasar. Jadi mengenal eksistensinya itu melalui alam, melalui fitrah, melalui kitab suci, dan melalui pengalaman indrawi. Sebenarnya fitrah dulu ya, melalui fitrah atau metode intuitif. Jadi maksudnya kalau di dalam Islam, kita nanti bisa perbandingkan kalau dalam agama lain seperti apa. Jadi melalui fitrah artinya apa? Orang itu dalam Islam itu diyakini bahwa dia itu sudah secara otomatis bisa mengenal Tuhannya. Nggak usah pakai metode ilmiah ibaratnya gitu loh. Kalau metode ilmiah kita harus sekolah dulu, kita harus belajar dulu, kemudian kita nemukan teropong dulu misalkan itu. Enggak, orang semuanya bisa gitu. Itu namanya metode intuitif karena tidak berbasis pada apa namanya, kalau ilmiah itu basisnya itu diskursif, bukan diskursif, ini intuitif, jadi langsung. Itu namanya metode intuitif. Kemudian kedua, melalui alam, itu disebut metode reflektif. Ini bukan diskursif lagi. Reflektif itu beda dengan diskursif. Reflektif itu semacam apa tuh namanya, yang dalam konteks ini ya, maksudnya reflektif itu maksudnya itu adalah kita bisa langsung melihat, kemudian kita bisa langsung menyimpulkan. Jadi tanpa harus melakukan banyak, kalau di dalam apa tuh namanya, dalam tradisi logika itu ada logika deduktif dan semacam itu, tidak, ini bisa melampaui gitu. Jadi maksudnya tidak perlu kita harus apa namanya terlalu rigid gitu, kita bisa memahami, itu namanya metode reflektif. Kita langsung sebenarnya intuitif, tapi kita butuh objek gitu loh, lewat alam gitu. Intuitif itu nggak perlu apa-apa, kita bisa langsung sebenarnya gitu. Nah, kalau di dalam tradisi apa namanya, Eropa kontemporer, Eropa modern kan ada empirisme dan rasionalisme. Jadi rasionalisme itu sudah inherent. Nah, itu intuitif itu lebih dekat dengan situ. Sementara kalau reflektif itu lebih dekat dengan empirisme, tapi kemudian langsung dia bisa disimpulkan tanpa harus melalui proses misalkan induksi yang lama begitu. Dan kemudian melalui kitab suci itu apa? Mengenal eksistensinya lewat Quran gitu, maksudnya lewat kitab suci yang apa namanya, sebenarnya tidak hanya Al-Quran ya. Melalui kitab suci ini maksudnya adalah di dalam Islam diyakini bahwa baik lewat Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya, termasuk di sini Taurat, Injil, itu juga memberitakan tentang eksistensinya. Masa bohong gitu loh, maksudnya gitu loh. Masa bohong? Nah, berarti kitabnya bohong dong. Nah, kan gitu loh. Kalau dikatakan Tuhan ada kok ternyata nggak ada, itu sudah dibuktikan. Ini yang disebut sebagai apa namanya, kontinuitas dari peristiwa pewahyuan. Jadi maksudnya begini. Jadi kitab-kitab lama pun juga mengatakan Tuhan ada. Masa bohong semua? Gitu loh maksudnya. Tapi secara khusus Al-Quran juga membuktikan dirinya sendiri, kita bisa mengenal eksistensinya. Itu juga reflektif karena dibaca kan. Kita butuh kitab suci itu dibaca atau didengar kalau zaman dulu. Dan juga ada yang lewat pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi dibagi dua.
mukjizat dan pengalaman religius. Indrawi itu kita lihat juga, tapi maksudnya lihat itu secara khusus ya. Kalau alam itu kan umum ya. Kalau ini khusus ya, pengalaman yang sebenarnya khusus gitu. Mukjizat itu kalau lihat orang akan langsung beriman. Berarti Tuhan ada gitu. Nah, ini mukjizat ini khususnya maksudnya pada nabi ya, zaman-zaman nabi itu. Sementara pengalaman religius itu pengalaman sehari-hari. Misalkan tentang doa yang dikabulkan gitu kan. Bukan sekedar apa namanya, kan orang bisa ngomong gitu kan, wah itu kan bohong, itu kan cuma betulan aja, bukan begitu. Tapi misalkan kita tahu kan, mungkin khususnya mungkin kayak dokter Rino lah, mungkin yang di dokteran, orang misalkan penyakit sudah nggak bisa, secara ilmiah nggak bisa, itu udah misalkan sudah stadium 4 itu, loh kok tiba-tiba sembuh. Nah itu nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu sebab yang apa namanya sifatnya natural. Itu juga bisa kita bisa melihat pengalaman. Kita akan apa namanya lihat contoh-contohnya ya. Jadi ini yang pertama tentang fitrah. Jadi di dalam Quran disebutkan begini, katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakan, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ini tentang dalam Quran menjelaskan tentang adanya fitrah. Jadi maksudnya apa? Manusia itu sebenarnya tahu kok. Ini tesis dari agama Islam ya. Jadi bahwa manusia itu sebenarnya inherent bisa tahu tentang Tuhan tanpa perlu apa-apa, bantuan apa-apa. Dia sudah built-in bisa paham tentang Tuhan. Jadi makanya ketika ditanyain tahu itu langit dan bumi itu Allah yang ciptakan, yang punya langit 7 dan arsy yang besar siapa? Itu Allah. Tapi kemudian di sini kan dikatakan, loh kalau begitu kenapa kok kamu tidak ingat? Maka kenapa kamu kok tidak bertakwa? Kenapa kok kamu, dan dari jalan manakah kamu tipu? Jadi sebenarnya mereka tahu, jadi hanya mengingatkan sebenarnya. Jadi di sini ayat ini maksudnya seperti itu. Dan kemudian ayat yang lain, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka menjawab Allah. Maka apakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan Allah yang Maha Penguasa lagi Maha Pengetahui. Ini adalah dalil bahwa secara tekstual gitu maksudnya, bahwa manusia itu menurut Islam itu sebenarnya built-in itu sebenarnya bisa mengetahui Tuhan. Nah yang menarik kalau kita komparasikan, tadi kan studi agama-agama sedikit-sedikit kita komparasikan, khusus dalam tradisi Kristen khususnya Calvinis ya. Ini John Calvin ini juga sama punya keyakinan seperti itu. Jadi John Calvin mengatakan, jadi there exists in human mind and indeed by natural instinct some sense of deity. Jadi di dalam pikiran manusia dan insting natural. Nah ini kan maksudnya kalau bahasanya John Calvin natural instinct, kalau dalam bahasanya Islam itu fitrah. Jadi some sense of deity. Jadi manusia itu bisa kok mengetahui Tuhan. Jadi prevent any man from pretending ignorant. Jadi enggak, orang tuh bisa langsung tahu sebenarnya gitu kan. Dan kemudian man being aware that there's a God and that he is their maker ya. Jadi tradisi Calvinis ini mengakui satu jalan mengenal Tuhan yang sebenarnya paralel dengan yang diyakini dalam Islam. Jadi semacam natural instinct. Jadi makanya di sini bahasanya begini ya, there's no nation so barbarous, no race. Jadi semua bangsa, semua orang itu bisa mengenal Tuhan, gitu kan. Jadi bahkan ibaratnya ini menjadi semacam stempel begitu kan kira-kira. Jadi orang bisa lah begitu. Jadi di setiap heart, inscribe on every heart. Jadi ini keyakinan dari teologinya Calvinis ya. Jadi bahkan kemudian kenapa sampai zaman dulu itu pun orang mempunyai beragama itu kenapa? Ya karena memang ada sense-nya itu. Kalau enggak ya ngapain itu bikin sendiri. Misalkan di zaman Neolitik atau prasejarah itu yang kenapa kok ada
bikin bangunan misalkan besar sekali gitu kan untuk para agama ya karena mereka sendiri tidak mereka harus beragama begitu loh karena itu bagian dari diri manusia. Nah, fitrah ini kemudian teori Calvin ini salah satunya itu dikembangkan lebih jauh ya salah satunya oleh teolog atau filosof ya Kristen kontemporer Alvin Plantinga. Nah itu kemudian Jumat besok itu nanti Dr. Reno akan menjelaskan lebih jauh. Sebenarnya itu nanti dibahas itu tadi di reform epistemologi. Jadi Plantinga kira-kira berusaha untuk membackup ya, memberikan argumen tambahan kepada John Calvin bahwa memang betul. Ya, jadi apa yang disebut sebagai sensus divinitatis itu yang disebut sebagai argumen fitrah kalau dalam Islam. Jadi memang semua orang bisa mengetahui itu tanpa kecuali gitu kan. Cuman kalau kemudian si Alvin Plantinga itu cuma ingin mengurai soal masalah itu loh. Bagaimana sih kemudian kok orang kok bisa nyatanya banyak tuh di dunia yang nggak percaya gitu gimana ya? Itu karena ada dia menjelaskan secara apa namanya secara Kristen gitu ya kira-kira ada apa itu namanya ada dosa kira-kira gitu jadi apa namanya terganggu lah semacam itu. Nah kemudian tadi kan yang soal fitrah yang kemudian masuk ke soal yang apa namanya tadi argumen dengan alam tadi ya dengan basisnya alam. Jadi ini dijelaskan juga di dalam Quran teks basis tekstualnya. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan ia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan kepada langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi, kalau dalam istilah tradisi filsafat Kristen era medieval itu ada vestigia Dei, jak Tuhan gitu kira-kira. Jadi fungsinya ini apa sih? Jadi sebenarnya manusia itu punya fitrah. Ya, kalau Alvin Plantinga kan mengatakan tadi kalau dalam sensus divinitatis itu kan kemudian dia lupa karena dosa gitu kira-kira gitu. Jadi dia fitrahnya hilang gitu. Nah, kalau dalam Quran itu kan dijelaskan bahwa memang manusia memang juga fitrahnya bisa hilang. Jadi makanya tadi kenapa kamu lupa gitu kan? Kamu tidak ingat. Kenapa kamu maka dari jalan manakah kamu ditipu? Jadi ya hilang gitu loh maksudnya. Kemudian caranya mengingatkan lagi itu coba lihat pakai alam itu. Dalam penciptaan langit dan bumi, jadi alam itu semacam obat untuk mengingatkan, untuk merecovery lagi fitrah. Sebenarnya argumennya makanya tadi disebut dia bukan sesuatu yang sifatnya membutuhkan semacam rasionalisasi enggak, karena dia sifatnya itu hanya mengingatkan loh. Jadi dia langsung sifatnya itu juga ini intuitif juga. Cuman dia butuh objek. Oh iya, aku lupa. Misalnya kita diingatkan, ya ternyata ada kelas malam ini. Ternyata tadi saya janji apa. Itu karena tadinya kita sudah punya, tapi lupa gitu maksudnya. Jadi fungsi alam di situ sebenarnya adalah untuk mengingatkan. Jadi misalkan suruh melihat langit dan bumi, bahtera, air, bagaimana dengan air dihidupkan bumi, sebarkan jenis hewan, pengisaran awan, itu semacam itu tanda bagi yang memikirkan. Nah, ini kan tadi disebut ya soal ini melalui kitab suci. Maksudnya melalui kitab suci itu seperti apa? Ini contohnya. Jadi ada ayat ini disebutkan dalam hadis ya. Di situ kumpulan perkataan dan perbuatan Nabi Nabi Muhammad yang dikumpulkan. Jadi ada ayat di Al-Thur ayat 35 sampai 37 itu ada ayat gini. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau mereka lah yang berkuasa? Di sini orang tadi makanya reflektif ya. Orang pendengarnya diminta untuk membaca atau pendengar diminta untuk berefleksi. Apakah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu pun? Ini tiba-tiba muncul sendiri, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka itu bisa menciptakan diri mereka sendiri.
Atau mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, atau mereka sendiri yang menciptakan langit dan bumi ini, yang tadi aja apa bisa nggak manusia menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka yang telah menciptakan bumi itu, atau tiba-tiba muncul sendiri. Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis bahwa Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini, jadi Jubair bin Mut'im itu orang Arab zaman dulu ya, zaman Nabi ada orang namanya Jubair bin Mut'im itu, kemudian dia nggak percaya Allah ya. Kemudian dia mendengar ayat itu, loh, kemudian dia berkata, hampir saja hatiku terbang kegirangan, itulah pertama kalinya iman bersemayam di hatiku. Jadi dimaksud tadi apa namanya, ke eksistensi itu dibuktikan atau jalan pengenalannya itu lewat kitab suci itu seperti ini. Jadi ada contohnya. Jadi dengan membaca kitab suci merefleksikan, kemudian iya betul ya, betul Tuhan itu ada gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan dalam arti dogmatik, itu bukan misalnya saya apa namanya apa misalkan itu kamu harus percaya karena begini, bukan begitu maksudnya. Itu sama saja dengan alam itu apa, lewat kitab suci itu diminta untuk berefleksi juga, dan kemudian maksudnya merecall kembali atau merevitalisasi yang fitrah tadi. Nah, ini mukjizat. Jadi kisahnya misalkan contohnya adalah ada di Quran juga, maksudnya ini tentang bagaimana mukjizat itu kemudian membuat orang itu percaya pada Tuhan. Jadi ini kisahnya tentang Musa dan Fir'aun ya, Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi ketika waktu itu di Bible juga ada ini kisah tentang ular itu. Jadi waktu itu ada para penyihir yang diminta Fir'aun untuk apa namanya, wah ini Nabi Musa itu tukang sihir kan, ya udahlah tak panggilkan tukang sihir. Terus kemudian ini ada ayat begini, jadi dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Jadi kan mereka lemparkan itu jadi ular. Kemudian ini diwahyukan pada Nabi Musa, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya dia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Nah, ketika lalu dilemparkan dan kemudian bikin gambar ya, contohnya ular, tongkatnya Nabi Musa jadi ular itu, kemudian tukang-tukang sihir itu tersungkur dan bersujud seraya berkata, kami telah percaya pada Tuhan Harun dan Musa. Artinya apa? Orang yang melihat mukjizat itu pasti percaya. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud dan betul Tuhannya Musa dan Harun itu yang betul gitu. Berkata Firaun, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin padamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Jadi karena Firaun kalah gitu kan ibaratnya, dan kemudian apalagi melihat ini kok jadi beriman ya. Kemudian Firaun marah, kemudian kamu kan belum saya beri izin gitu kan. Nah, malah kemudian sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir. Nah, sebenarnya kan kamu kong kali kong Nabi Musa itu sebenarnya tukang sihir juga kayak kamu, itu malah pemimpinmu sekalian. Kalau kamu nggak mau bertobat, Firaun mengatakan, aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Nah, kamu nggak tobat, tak bunuh kamu, tak siksa dulu. Gitu. Nah, kemudian mereka berkata, tukang-tukang sihir itu, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini saja. Artinya apa? Orang yang di sini tukang sihir itu ya, yang dipanggil Firaun itu, ketika melihat mukjizat dia beriman. Nah, ketika bahkan diancam, tak bunuh kamu, tak siksa, enggak, kami nggak mundur, dan memang dibunuh beneran gitu maksudnya. Jadi melihat mukjizat itu adalah satu pengalaman indrawi yang berbeda ya maksudnya. Ini kisah ini diabadikan di Quran itu ada dan kisah ini juga ada di Bible ya tentang ular ini. Nah, ini tadi kita masuk ke pembahasan yang ini ya. Jadi setelah mengenal eksistensinya, mengenal kemahakuasaannya, lordship ya, kalau bahasa Inggris itu lordship itu, kalau dalam bahasa Arab itu rob. Rob itu bisa artinya 3, yaitu pencipta, pengatur, dan penguasa. Tapi di sini yang ingin saya tunjukkan itu maksudnya rob itu bisa juga berarti adalah yang memberikan pengajaran atau petunjuk sebenarnya. Jadi
Jadi jadi gini, karena kalau lordship itu kan kadang-kadang punya tendensi kemudian kemudian diktator begitu kan gitu. Padahal ya beda, maksudnya tuh di situ dia adalah entitas yang memberikan tidak hanya penciptaan dan pengaturan, tapi juga memberikan semacam pengajaran. Jadi menjadi guru sebenarnya. Nah, kemudian ini contohnya lagi pakai Fir'aun lagi. Jadi berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Kemudian Musa berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikannya petunjuk. Jadi begitu. Ini tarbiyah, maksudnya Rob itu mentarbiyah, tunjuk tarbiyah. Jadi bukan tarbiyah dalam arti organisasi tarbiyah, atau bukan. Maksudnya ini memberikan pendidikan, penghalusan. Jadi salah satunya misalkan adalah Tuhanmu mewahyukan pada lebah, buatlah sarang-sarang ini di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minum madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi maksudnya apa? Setiap makhluk yang ada di alam itu kaitannya dengan lordship dari Tuhan itu adalah dia yang memberikan mentarbiyah atau memberikan pendidikan gimana caranya kamu itu bisa hidup. Jadi itu wahyu juga sebenarnya, tapi bukan pada manusia, tapi ilham sebenarnya pada berbagai macam makhluk di semesta ini. Sehingga misalkan kita kan mungkin mikir kok gimana ya, kok bisa lebah misalkan, atau hewan-hewan yang lain kok bisa cari makan gitu ya, kok bisa bikin sarang gitu. Itu semuanya itu adalah lordship itu maksudnya. Dia yang mentarbiyah, dia yang memberikan petunjuk bagi setiap, sehingga makhluk-makhluk itu bisa hidup. Itulah kemahakuasaannya dalam arti semacam itu. Dia sebagai guru, walaupun istilah guru sebenarnya bukan yang mentarbiyah istilahnya, semacam itu. Nah kemudian terkait dengan yang ini ya, kehendaknya divine will ya. Kemudian kan perintah Tuhan itu kan. Kemudian kita setelah tahu kita ingat kemahakuasaan, dialah yang menjadi sumber dari kehidupan dari kita semacam itu kan, kemudian diingatkan untuk kemudian mematuhi perintahnya, kira-kira gitu, mematuhi divine will, kemudian menyelaraskan our will gitu, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Nah ini contoh. Nah kemudian setelah diingatkan sebenarnya gini, jadi Fir'aun, jadi di dalam Quran misalkan contoh lagi Musa dan Fir'aun. Tapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai, kemudian dia berpaling seraya berupaya menantang Musa. Kemudian ia mengumpulkan pembesar-besarnya, lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi malah sombong gitu ya. Harusnya kan kemudian tadi dia, ya betul ya, seperti itu. Tapi beda dengan tukang-tukang sihir ini, malah tidak mengakui, tapi malah semakin menjadi kan. Musa menjawab, sungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang melihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, orang yang akan binasa. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikut-pengikutnya dari bumi Mesir itu, maka kami tenggelamkan dia serta orang-orang yang bersama dia seluruhnya. Jadi kalau di dalam Bible misalkan dijelaskan bahwa Tuhan berkehendak supaya Fir'aun tidak lagi mempersekusi Bani Israel atau orang-orang Israel. Tapi enggak, ya kan? Wah, enak aja gitu kan. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, artinya aku yang berkehendak, bukan Tuhan gitu kan. Ya kemudian Musa kan berkata, lo kamu sebenarnya kan tahu toh, mukjizat itu dari Tuhan, tapi kan kamu sombong kan gitu kan. Ya kemudian malah tak kejar kamu, tak usir kamu. Ya akhirnya kemudian karena berbuat semacam itu kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Jadi intinya di sini adalah tadi terkait dengan mengenal Tuhan. Tadi ada soal mengenal keberadaannya, mengenal lordship atau kemahakuasaannya, dan mengenal divine will. Sebenarnya ini kalau di dalam, tadi saya sudah katakan ya, contoh divine will itu adalah kalau di dalam tradisi Judeo-Kristen adalah 10 perintah Tuhan. Termasuk dalam hal ini pada Fir'aun, divine will-nya adalah tidak lagi mempersekusi orang-orang Israel. Dan kalau dalam Quran
divine will-nya ditambahkan adalah Fir'aun itu tidak lagi mengaku dirinya Tuhan sebenarnya gitu. Dan dia mengakui bahwa yang Tuhannya itu adalah Tuhan Musa dan Harun itu yang benar. Nah, kemudian juga dijelaskan, maka tatkala mukjizat kami yang jelas itu sampai pada mereka, berkatalah mereka ini adalah sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarnya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran. Jadi, ya sebenarnya orang bisa sebenarnya bisa percaya gitu dalam hati, tapi kemudian karena sombong, kemudian seperti Firaun tadi, nggak percaya gitu. Dan kemudian malah semakin mempersekusi Nabi Musa, kira-kira kan begitu. Makin sombong, wah malah tambah, sini tak panggil semuanya, aku Tuhan yang paling tinggi, bukan yang lain, kan begitu. Jadi divine will itu artinya. Jadi ada konsekuensinya memang di dalam divine will itu menjadi sumber moral juga bagi manusia, begitu kan. Juga dipahami di tradisi Judeo-Kristian. Dan kemudian yang terakhir itu tentang mengenal nama dan sifatnya. Jadi terkait dengan ini, dengan ilmu tentang mengenal nama dan sifat itu, jadi Tuhan itu punya nama dan sifat dalam Islam. Tapi nama dan sifat ini hanya bisa diketahui dari kitab suci, atau dari kitab suci itu maksudnya Quran atau hadis gitu. Bukan dinamain dari kerja-kerja misalkan spekulasi belaka. Contoh, makanya kemudian kalau dalam filsafat Islam misalkan Aristoteles itu kan punya istilah gitu kan. Jadi Tuhan itu unmoved mover gitu. Jadi Tuhan itu disifati dengan unmoved mover, jadi penggerak yang tidak bergerak. Ya ada betulnya tapi salah gitu kan. Karena kalau kemudian nanti dikritik misalkan oleh Al-Kindi, loh kan Tuhan bukan hanya penggerak dari materi yang purba kemudian dijadikan bentuk begitu, bukan. Kan materi itu sendiri diciptakan, jadi nggak tepat unmoved mover. Atau misalkan Plotinus mengatakan Tuhan itu the great unknown, jadi besar tapi unknown. Salah juga, karena nyatanya ada sifatnya gitu loh, maksudnya jadi begitu. Jadi nggak bisa sembarangan dinamai gitu. Jadi kalau di dalam Islam contoh yang paling gampang itu adalah Asmaul Husna, jadi ada 99 nama Allah gitu kan. Jadi salah satunya misalkan dalam Quran sendiri misalkan namanya itu adalah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang lagi dalam Al-Fatihah. Ya. Jadi berarti apa? Ini menyimpulkan bahwa nama dan sifatnya Tuhan itu adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ini sekali lagi juga penting karena misalkan untuk dengan memahami dalam Islam, memahami nama-nama dan sifatnya itu penting karena kenapa? Nanti misalkan supaya orang tidak punya pikiran terhadap soal tadi lordship tadi ya. Mungkin karena kemahakuasaan, berarti kalau namanya maha kuasa kemudian raja begitu berarti kemudian kejam gitu, bukan itu kan. Jadi justru dengan memahami nama kita tahu ternyata dia itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah diulangi loh 2 kali. Terus kemudian rahmat Allah dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada tadi kan dengan soal maafnya, jadi dengan orang-orang yang berbuat baik apalagi begitu kan. Bahkan di dalam hadis misalkan juga ada Allah lebih penyayang terhadap hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi ada kisah di hadis Bukhari Muslim itu ada ibu itu yang kehilangan anaknya. Dia cari-cari gitu kan, nggak ketemu sampai ya sebenarnya sedih-sedih. Akhirnya dia bisa ketemu. Terus Nabi itu berkata pada sahabat itu murid-murid Nabi gitu paling gampang. Nabi bilang begini, apa tega boh? Apa ibu yang baru saja menemukan anaknya itu tega membuang anaknya ke lautan api? Nah, sahabat kan mengatakan ya nggak mungkin. Ya begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu lebih penyayang terhadap hambanya daripada seorang ibu. Nah, jadi kayak gini perlu diperhatikan karena kenapa? Nanti kemudian membayangkan karena Tuhan itu raja terus kemudian kejam, bukan. Lebih penyayang terhadap hambanya, ibu aja yang tadi nggak mungkin anaknya dibuang ke kobaran api ya. Kalau zaman sekarang ada ibu bunuh anaknya itu lain ya, maksudnya misalkan karena kan ada orang tua entah bapak atau ibunya gitu kan karena anaknya ribut terus kemudian dibunuh itu kan lain. Tapi maksudnya nggak mungkin yang ibu yang seperti ini tadi yang dianukan sampai kehilangan nyari-nyari akhirnya ketemu itu kemudian
apa namanya anaknya kok kemudian rela dilemparkan. Ya mungkin Tuhan itu lebih penyayang semacam itu. Jadi dengan seperti itu kita bisa paham ya, karena mungkin banyak orang tuh yang karena nggak paham gitu-gitu ya, jadinya ya kemudian membayangkan Tuhan jadi aneh gitu kan. Kayak gini pengilmuan seperti itu makanya kemudian juga dituntut dalam mengenal Allah tadi ya, tidak hanya soal mengenal keberadaannya, mengenal kemahakuasaannya, mengenal divine will-nya, kemudian juga mengenal nama-namanya. Asmaul Husna lah kira-kira. Nah, kemudian kita masuk ke bab berikutnya tentang mengenal Nabi Muhammad atau the messenger. Dalam bahasa Inggris kan sebutnya the messenger. Messenger itu apa? Artinya dia membawa pesan Tuhan gitu maksudnya. Seperti itu. Nah, ada berapa poin-poin kita melihat dalam buku-buku. Tadi kan karena lagi ya ini fokusnya pada teologi, istilah begitu, kita pakai istilah begitu. Jadi kira-kira ada beberapa pembahasan yang mungkin pokok ya tentang terkait dengan mengenal Nabi Muhammad itu. Yang pertama mengenal nasabnya, yaitu nasabnya itu adalah nasab mulia keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kenapa dilihat nasab ini penting, karena kemudian ya, dia bukan sosok fiktif gitu loh. Ada, kita bisa telusuri gitu. Apalagi nasabnya dari Nabi Ibrahim. Jadi apa namanya ya, memang Nabi Muhammad itu adalah turun Nabi Ibrahim juga. Jadi ada sambungan dengan nabi-nabi yang dahulu maksudnya. Dan juga ada kehidupan prakenabian. Nah, kehidupan prakenabian itu maksudnya sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi kira-kira kalau kita melihat itu ada bisa di kitab-kitab tarikh ya, kitab-kitab sejarah ya. Jadi Nabi Muhammad itu maksudnya adalah sebagaimana apa namanya nabi-nabi yang terdahulu juga ya. Dia disifati dengan sifat-sifat mulia ya. Misalkan contohnya ketika dia apa namanya menjadi pedagang ya. Jadi pedagang itu Nabi Muhammad itu nggak kemudian wah barangnya kemudian ditipu ini bagus ternyata enggak gitu kan. Justru dengan itu jadi laku gitu kan. Dan apa namanya karena sifatnya itu kemudian dia diangkat dikasih gelar Al-Amin ya waktu itu oleh masyarakat Arab gitu ya. Jadi dia belum jadi nabi tapi maksudnya sudah digelari Al-Amin, bahkan dia diminta untuk menyelesaikan sengketa. Jadi waktu itu ada perbaikan Ka'bah misalkan ya. Perbaikan Ka'bah kemudian orang tuh berebut ya, suku-suku di situ di Arab tuh berebut, ini siapa nih yang mau mengembalikan apa tuh namanya Hajar Aswad itu yang bagian dari Ka'bah batu itu. Ya, itu kemudian ini siapa nih, kemudian lu saya nih kemudian Nabi bisa memutuskan gini aja, dikasih ini apa namanya dikasih kayak apa ini apa kayak kan apa ya kayak kain begitu, kemudian semuanya bisa ngangkat begitu kan dari masing-masing bagiannya. Jadi tidak ada yang apa namanya dirugikan, maksudnya tidak ada yang merasa apa namanya wah saya nggak terlibat, nah, semacam itu. Nah kemudian yang kemudian penting berikutnya adalah pengutusan. Pengutusannya artinya adalah bagaimana dia diangkat menjadi nabi dan diangkat sebagai rasul. Jadi kalau dalam Islam itu dibedakan antara nabi dan rasul. Kadang-kadang disamakan, kadang-kadang dibedakan. Maksudnya gini, nabi itu adalah yang diberi wahyu. Sementara rasul itu punya kewajiban untuk memberitakannya. Semacam itu. Bahkan juga ada yang menambahkan rasul itu punya syariat baru. Ya, semacam itu. Nabi itu diberi wahyu, tapi Nabi tidak lantas menjadi rasul. Tapi kalau jadi rasul, dia wajib memberitakan pesan Tuhan itu ke masyarakat. Loh, kok ada Nabi yang tidak disuruh memerintahkan? Ya, kalau kita misalkan berkaca kepada apa tuh namanya nabi-nabi Israel, nabi-nabi Bani Israel itu banyak nabi di sana. Tapi kemudian ya apa namanya tidak harus menyampaikan secara apa tuh namanya secara wajib gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat seperti Musa begitu kan wajib itu menyampaikan bahkan pada Firaun gitu kan. Nah seperti itulah. Jadi seperti itu nanti kita lihat. Nah kemudian dilanjutkan dengan masa kenabian. Jadi masa kenabian Nabi Muhammad itu kan bisa dibagi dalam 2 periode. Periode Mekah dia tinggal di Mekah, dan kemudian periode Madinah ketika tinggal di Madinah. Dan kemudian kalau ditarik kan nanti dijelaskan lagi periode Makkah itu apa sih yang kemudian yang terjadi di sana. Jadi peristiwa-peristiwa atau dakwah-dakwah yang yang penting lah kira-kira di masa kenabian di Mekah, di Madinah itu. Jadi
di periode Makkah itu lebih pada pengesaan Allah ya. Terus kemudian ada fenomena Isra Mi'raj ya. Dan kemudian sholat itu sudah mulai di masa Makkah di akhir setelah Isra Mi'raj ya. Sebelumnya belum. Dan kemudian di Madinah itu baru kemudian ada zakat, puasa, haji itu baru di Madinah. Jadi sebelumnya nggak ada. Nah kemudian dilanjutkan dengan wafatnya Nabi. Jadi dalam Islam pun dalam mengenal Nabi Muhammad juga salah satu poin yang penting ditekankan tuh Nabi itu juga wafat karena Nabi manusia. Jadi maka di satu sini garis bawahi ada dimensi manusiawi dari seorang Nabi. Nabi memang wafat. Dan kemudian di akhir ada hakikat fenomena kenabian. Jadi dalam Islam mengenal Nabi Muhammad itu termasuk salah satunya harus mengenal hakikat dari fenomena kenabian itu apa. Nabi Muhammad itu kan cuma salah satu rasul. Jadi Islam mengakui Rasul itu tidak hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu salah satu Nabi dan Rasul saja. Fenomena kenabian itu dalam Islam adalah fenomena yang universal. Dalam Quran ada secara tekstual ya, itu ada ayat yang menyatakan bahwa seluruh umat itu ada nabinya. Makanya kemudian tadi Bani Israel itu, orang-orang Israel juga ada nabinya. Kemudian nanti orang-orang yang lain pun juga ada nabinya, cuman nggak disebutkan itu. Seperti itu. Ini ya penjelasan yang lebih lanjut ini apa namanya silsilah ya dari ini ada jalurnya ya sampai ke Adnan. Nanti dari Adnan itu nanti ke Nabi Ismail kira-kira gitu. Jadi ada pelacakan semacam ini tentang tadi nasab tadi ya seperti itu. Nah ini wilayah Arabia ya, wilayah Arabia pra-Islam ya. Jadi di situ ada berbagai macam kabilah atau suku ya, macam-macamnya. Nah, Quraisy ini kan sukunya Nabi itu di situ, di suku Quraisy ya, di wilayah Mekah. Wilayah Mekah terus nanti kemudian baru Nabi nanti pindah ke Madinah gitu kan. Setelah dipersekusi pindah ke Madinah. Nah, ini ayat dalam Quran yang menyebutkan soal tadi pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kalau yang diangkat sebagai Nabi itu ini ayatnya. Diwahyukan ayat ini yang pertama kali di Al-Alaq itu pada bulan Ramadan itu juga. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi ini ayat Quran pertama yang diterima Nabi dan sekaligus dia menjadi Nabi. Kita bisa melihat bedanya. Ini ayat yang diturunkan kemudian Nabi diangkat jadi Nabi Muhammad jadi Rasul. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan berbuat dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi ya, dari ayat ini pun sudah kelihatan ya. Jadi Nabi itu waktu itu berselimut. Kemudian karena kaget ya kok menerima wahyu itu, kemudian yang ayat berikutnya adalah disuruh bangun, kemudian berilah peringatan, maksudnya sampaikan pada manusia tentang wahyu yang diterima itu. Agungkanlah Tuhanmu, kira-kira begitu, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini maksudnya bersihkanmu baik secara fisik atau secara rohani ya, karena tadi masyarakat Arab itu kan zaman itu jahiliyah, jadi banyak banyak perbuatan-perbuatan yang misalkan tadi pada budaknya, kemudian memperbudak manusia, kemudian ada anak perempuan dibunuh, macam-macam lah gitu. Curangi timbangan gitu kan, bersihkan, dan perbuatan dosa tinggalkan. Dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan lebih banyak tentang riba. Jadi kita memberi tapi kemudian malah nyekek itu kan, tak kasih 100.000, besoknya kembalikan 1 juta ya, itu semacam itu. Jadi beda ya. Jadi ada perbedaan dalam konteks Nabi Muhammad itu ada. Ketika dia diangkat menjadi nabi itu ada ayatnya yang kemudian dia diminta untuk menyebarkan pesan Tuhan itu kepada orang beda. Nah ini juga tadi yang tentang Nabi Muhammad itu manusia biasa ya. Jadi ada ayat juga dalam Quran, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.
apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mundorot pada Allah sedikit pun, dan Allah tidak akan beri balasan pada orang yang bersyukur. Jadi ya ini, yang saya garis bawah ini. Ya seorang Rasul, dulu juga sudah ada, Rasul-Rasul yang lain kan juga meninggal. Ada juga yang dibunuh, ya kan. Jadi misalkan Nabi Yahya, saya pikir di Bible juga ada, Nabi Yahya itu kan dibunuh. Ya. Nah, seperti itulah. Ya manusia biasa bisa dibunuh gitu kan, bisa meninggal juga. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi karena Muhammad juga orang, manusia, maka setiap yang punya jiwa itu ya mati gitu kan. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Jadi ayat ini jadi turun ketika waktu itu banyak orang yang tidak suka dengan dakwah Nabi itu, mengharapkan kematian Nabi gitu kira-kira. Kemudian turun ayat begini, jadi lo nggak usah ditunggu gitu kan, maksudnya memang Nabi itu juga akan mati dan kamu itu yang menginginkan mati juga akan mati juga gitu. Jadi memang semua orang akan mati gitu kan. Jadi dan kemudian dalam Islam juga sama ya dengan tradisi mungkin agamaan yang lain. Jadi percaya bahwa mati itu bukan akhir ya. Kemudian setelah mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu bukan dengan Allah dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu. Jadi kehidupan sudah mati bukan akhir begitu. Tapi memang orang kan mati gitu kan. Semacam itu. Dan ini tentang hakikat kenabian ya. Jadi dalam Quran disebutkan, sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, pada Nabi Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan pula wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Ayat yang lain, tiap-tiap umat mempunyai rasul. Jadi setiap umat itu punya rasul, dan kemudian beberapa namanya memang disebutkan sini yang dapat wahyu itu siapa saja, ada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ini Bani Israel, semacam itu, Sulaiman dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga tentang agama itu sendiri. Jadi message-nya itu apa yang disampaikan bahwa tadi kan Nabi mendapat wahyu, messenger, kemudian message. Jadi Islam itu apa sih? Jadi sebenarnya Islam itu tiga bagian ini. Kalau secara mudah begitu kan. Ini bertingkat ya. Ini yang paling dasar. Ini kemudian berikutnya ini yang paling tinggi. Jadi yang pertama itu Islam itu apa sih? Islam itu pertama terkait dengan Islam dan rukun Islam ya. Definisi Islam, jadi gini, jadi Islam itu bisa dibagi menjadi dua. Definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum itu artinya adalah ya agama yang diberikan pada para rasul tanpa kecuali. Itu Islam. Jadi namanya Islam itu maksudnya. Sementara ada definisi khusus yang orang pahami sekarang itu kan sebenarnya definisi khusus. Definisi khusus itu maksudnya yang wahyunya diberikan kepada Nabi Muhammad, itu namanya definisi khusus, itu Islam namanya. Islam dalam definisi khusus. Tapi kalau definisi umum, kalau dalam Islam ya semua itu namanya tadi yang wahyu tadi ya namanya Islam sebenarnya gitu kan. Nah kemudian Islam sendiri ada rukun Islam. Ini definisi khusus ya. Termasuk dalam definisi khusus ya. Rukun Islam itu ya ada syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, sholat 5 waktu itu sehari semalam, zakat ya ada aturannya sendiri. Zakat itu ya dari harta itu kemudian ada jadi pada harta filosofinya begini, pada harta yang dimiliki itu sebenarnya ada hak untuk orang lain. Jadi maksudnya itu tidak boleh disimpan kamu sendiri. Lagi-lagi itu nanti dikaitkan dengan soal keesaan Allah tadi. Kan semuanya yang menyediakan alam ini kan Allah toh. Berarti kan kamu kan harusnya nggak bisa kamu mendapatkan harta itu kan kecuali dari rahmat berkah yang diberikan. Maka kamu harus punya tanggung jawab hartamu itu untuk diberikan sebagian kepada orang-orang yang butuhkan, fakir miskin, ada anunya ada orang miskin, ada orang yang terlilit hutang, ada macam-macam itu. Tapi intinya itu begitu. Puasa Ramadan maksudnya, dan haji ke Mekah itu. Dan kemudian berikutnya yang tingkatan yang lebih tinggi itu, kalau ini kan sebenarnya
yang zahir ya. Rukun Islam ini zahir, jadi nampak. Orang sholat itu ya nampak, orang zakat itu ya nampak, puasa ya kelihatan, ya kan. Kelihatan itu dalam arti ya apa namanya, orang tahu lah ini bulan Ramadan ini, kemudian haji juga kelihatan ya. Tapi kalau yang iman dan rukun iman itu lebih batin ya, lebih apa namanya, lebih ya batin ya, tidak terlihat ya. Nah, cakupan dan iman itu sendiri ada 3 hal ya, 3 pokok ya tentang cakupan iman sendiri itu apa. Iman itu mencakup apa yang kita yakin dalam hati, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan di perbuatan. Jadi mencakup 3 hal itu. Ada 3 dimensi ya. Jadi di hati, diucapkan, dan di perbuatan. Dan kemudian iman itu apa sih? Iman itu banyak, ada 70 cabangnya, nanti kita akan lihat ya cabangnya. Dan kemudian ada juga yang disebut sebagai rukun iman. Jadi ini iman secara umum, dan ada juga rukun iman. Rukun iman itu iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab suci, iman pada nabi, iman pada hari akhir, dan takdir. Dan kemudian terakhir itu ada ihsan. Ihsan itu sebenarnya secara bahasa artinya berbuat baik. Tapi maksudnya di sini berbuat baik itu menyempurnakan. Jadi kadang-kadang misalkan begini, ada orang itu misalkan apa namanya, ketika ibadah tuh nggak konsen gitu maksudnya. Ya kemudian si ihsan itu berarti berbuat baik bagaimana ibadah itu lebih diperbaiki. Ihsan itu mencakup 2 hal ya, ihsan dalam beribadah pada Allah dan ihsan pada sesama makhluk. Nah tadi pembagiannya dari mana ya? Kalau ada Islam, iman, Islam itu dari hadis ya. Jadi ada dari hadis itu kira-kira tuh ada hadisnya. Jadi intinya itu ada Umar berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul pada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda berkas perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu. Jadi ini tentang Islam. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang benarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan beriman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Ini terkait dengan yang tadi ya, terkait dengan hubungan kita dengan Allah, bukan yang dalam konteks yang berbuat baik pada sesama itu adalah nanti. Jadi sebenarnya orang yang datang ini, yang misterius ini maksudnya malaikat ya. Jadi kemudian nanti hadisnya kan panjang, jadi Nabi menjelaskan tuh yang datang tuh malaikat Jibril sebenarnya. Untuk apa dia datang? Sebenarnya untuk ngajari kalian itu sebenarnya. Ngajari sahabat-sahabatnya itu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jadi Islam itu maksudnya ya itu tiga poin, tiga bagian itu. Nah ini tadi ya soal iman tuh ada cabangnya. Jadi dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, ini berarti ucapan. Dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, ini perbuatan. Dan malu itu termasuk bagian dari iman. Jadi ini hati. Jadi iman itu yang cakupannya sangat luas ya. Jadi berkata baik itu bagian dari iman. Terus kemudian gangguan dari jalan itu iman, dan malu itu sebagian dari iman. Malu itu sini maksudnya adalah malu terhadap kalau kita berbuat yang jelek, gitu misalkan korupsi gitu ya malu gitu kan, bukan malu yang lain gitu kan, bukan itu. Tapi maksudnya iman itu luas gitu kan. Jadi apapun perbuatan, perkataan, dan di sini di hati itu, keyakinan hati yang baik itu masuk iman sebenarnya. Nah kemudian ada ihsan tadi ya, makanya ada 2 ya. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kebaikan sih ihsan, berbuat ihsan ya, secara bahasa. Dan bertakwalah pada Allah
yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang yang melihat kamu ketika kamu berdiri, lihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Jadi maksudnya kalau dalam konteks pada sesama, kita tentu semakin harus berbuat baik. Jadi tiap waktu ditingkatkan. Misalkan tadinya kita tadi menyingkirkan gangguan di jalan, tadinya nggak pernah diperbaiki gitu kan. Itu ihsan tuh maksudnya kita semakin lama semakin memperbaiki, menyempurnakan. Kalau bahasa Inggrisnya perfect faith, jadi iman yang sempurna begitu. Nah, kemudian terkait dengan ini, jadi kalau terkait dengan yang sifatnya dengan hubungan kita dengan Allah gitu kan, maksudnya adalah kita semakin dekat gitu kan. Karena kadang-kadang misalkan kan bisa orang beribadah sholat misalkan dalam hal ini, tapi dia mikir yang mana, aku tadi masih pengen ke toko gitu. Jadi maksudnya di sini dia bisa menghadirkan hatinya gitu maksudnya gitu. Jadi ihsan maksudnya ya disempurnakan. Nah ini mungkin udah lewat jam 8, saya masuk ke ini aja. Jadi ini bukan, saya nggak ngasih istilah penutup ya, tapi istilahnya apa poin penting dari atau tesis yang diberikan Islam untuk studi agama-agama dunia. Jadi satu poinnya, kalau saya mengatakan itu adalah Islam memiliki tesis bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual. Jadi kalau saya mengutip dari Nasr ya, dari dalam pengantar Islamnya, jadi Islam teach, jadi Islam mengajarkan bahwa religion itu adalah nature of human being. Jadi kemanusiaan, jadi agama itu adalah bagian dari kemanusiaan. Jadi to be human, menjadi manusia itu adalah to be concerned with religion. Jadi apa sih dan menjadi manusia itu adalah terkait dengan dia mengambil bagian dari agama itu. Jadi agama itu intinya adalah bagian dari kehidupan manusia, dan kemudian agama itu apa sih intinya? Jadi transcendence. Jadi manusia itu bukan hanya makhluk yang material belaka, fisik belaka, tapi kemudian dia juga makhluk rohani, sehingga makanya dia harus melakukan transendensi. Karena kenapa? Ya karena secara natural dia itu sudah mendapat imprint of God, jadi terkait dengan fitrah ya. Jadi and very substance of their soul and cannot evade religion anymore, that they can avoid breathing. Jadi Nasr membuat statement yang sangat sangat keras ya, maksudnya dalam arti ibaratnya itu kayak nafas itu. Jadi kalau fisik itu butuh nafas, jadi manusia kan makhluk fisik sama makhluk non fisik, maksudnya begitu. Kalau fisik itu kan butuh nafas. Nah kalau jiwanya itu nafasnya itu agama. Jadi kalau nggak nafas kan berarti artinya dia bukan manusia gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi individual here and there may reject religion. Jadi secara individu bisa orang itu menolak agama. Atau secara masyarakat dia tidak memilih, maksudnya itu sekuler gitu maksudnya. Enggak lah, ngapain agama segala itu, nggak perlulah. Tapi bahkan yang seperti itu pun punya even possess religious significance. Jadi menurut Nasr, jadi kalau dalam Islam sendiri pun orang yang menolak agama, ada individu atau society yang menolak agama itu pun sebenarnya punya dimensi agama. Jadi agak lucu juga. Tapi maksudnya begini, kalau orang yang semacam itu dan menolak semacam itu kan tadi juga punya religious significance juga, bahwa berarti ada tuh yang seperti ini. Jadi kalau di mata orang-orang yang Islam gitu maksudnya yang seperti itu juga punya signifikansi ya. Ada orang yang memilih semacam itu kan manusia kan punya free will gitu maksudnya. Itu kan jadi free will, kemudian manusia memilih kayak Fir'aun atau kayak siapa tadi, ada penyihir tadi memilih untuk beriman, itu kan semua kan free will sebenarnya. Jadi semua itu adalah bagian dari dimensi religius juga sebenarnya kalau jadi bahkan tidak beragama pun religiusitas. jadi dan bahkan dia Nasr membuat statement yang lebih bold lagi ya. Jadi it is religion alone that can bestow meaning on human life, because it alone issues directly on an objective manner from the divine source as human life itself. Jadi intinya begini. Jadi agama itu juga punya fungsi memberikan meaning. Meaning dalam sini artinya meaning yang eksistensial. Dan juga religion itu yang mengaktualisasi potensi di dalam human being dan
memungkinkan mereka untuk menjadi manusia seutuhnya begitu ya. Jadi manusia itu bisa menjadi manusia yang utuh ketika potensinya diaktualisasikan dengan bantuan agama, with only help of heaven gitu, kalau bahasa lebih mistiknya gitu kan. We can become what we are eternally in the divine presence. Jadi manusia tadi kan ada dimensi material, ada dimensi material. Kalau hanya dimensi materialnya kita nggak bisa hanya terbatas. Tapi kalau kita bisa mentransendensi dengan bantuan the heaven gitu, kira-kira kita bisa menjadi manusia yang lebih gitu. Dan inilah maknanya supreme knowledge and highest whole of intelligence and the revealed nature of reality. Jadi itulah ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau kalau kita kaitkan dengan kajian yang lebih luas, misalkan dikatakan oleh Malik bin Nabi, jadi apakah ada dua hal ya, apa dalam melihat religious phenomenon, apakah religious sense itu, religion itu sebenarnya hanyalah aksidental aja. Sebenarnya tadinya manusia itu enggak, itu bukan bagian yang inherent pada manusia, itu hanya historical accident of human culture pada periode kapan dalam peradaban kira-kira tiba-tiba ada lah, entah fungsinya apa. Kalau menurut Harari yaitu karena survivalitas lah, karena manusia butuh survive, kemudian butuh agama, karena sekarang manusia bisa survive dengan sains ya nggak perlu lagi, kira-kira gitu. Itu fondasi kalau menurut Malik bin Nabi kira-kira itu materialis. Nah kalau Islam tadi dalam konteks tesisnya, dalam konteks studi agama, dia punya tesis yang lain. Jadi man itu adalah religion itu adalah original part of his nature. Jadi itulah tesis Islam. Dan mungkin dalam kaitannya dalam hal ini maksudnya adalah dalam studi agama perlu juga untuk dilihat apakah memang dalam agama lain itu juga punya tesis seperti ini atau mungkin punya tesis yang lain. Itu menjadi satu kajian yang penting. Dan hal ini misalkan yang menarik, misalkan Maslow sendiri juga mengatakan dalam bukunya The Farther Reach of Human Nature, ini revisi dari buku yang terdahulu, dia mengatakan bahwa manusia yang tertinggi itu bukan lagi self-actualization, tapi self-transcendence, di mana dia mampu mentransendensi dirinya lepas dari yang material. Jadi di sini dia mengatakan sense of meaning yang dalam arti lebih besar itu memang dengan agama, gitu kan, dengan spiritualitas, dengan agama. Jadi manusia menjadi manusia yang puncak itu memang butuh agama gitu kalau bagi Maslow. Ya, makanya kemudian kalau kita bahas misalkan ya perjalanan manusia lah, jadi manusia menjadi manusia mengaktualisasikan dirinya ketika dia mampu keluar dari yang dimensi fisik tadi. Bukan maksudnya melupakan, tapi maksudnya kalau bagi Maslow dia harus self transcendence. Jadi tidak hanya self actualization yang kadang-kadang sangat material kan, potensialnya apa, jadi penyanyi, jadi guru, jadi apalah, itu kan bisa sangat material. Kalau ini lebih dia. Nah, kemudian sebagai penutup bisa dikatakan, menurut saya ya, bisa nggak setuju, posisi Islam tadi bahwa religion sebagai part of human nature ini berkesesuaian dengan tesis yang dibuat oleh C.S. Lewis, seorang penulis Kristen dan mungkin juga filosof ya, karena dalam bukunya Abolition of Man. Jadi abolition itu berarti penghapusan manusia ya. Jadi C.S. Lewis berbicara tentang manusia tanpa dada. Jadi in short of ghastly simplicity, we remove the organ and demand the function. We make man without chest, ini maksudnya man without chest, and expect of them virtue and enterprise. We love at honor and are shocked to find traitor in our mindset. We castrate and beat the gelding people. Jadi maksudnya begini. Jadi C.S. Lewis mengatakan bahwa kita mengharapkan person yang punya virtue, punya nilai dan lain-lain semacam itu, tapi kita itu menghilangkan organnya. Jadi maksudnya Lewis itu adalah ya fondasi dari virtunya hilang. Ya, jadi seperti manusia tanpa dada atau mungkin manusia tanpa hati gitu. Ya maksudnya itu jantungnya itu di agama itu. Jadi tanpa spiritualitas, tanpa agama, ya manusia itu juga akan jadi manusia tanpa dada itu. Dan kemudian akhirnya apa ya menurut Lewis ya abolition of man, jadi bukan lagi manusia. Jadi kira-kira mungkin itulah tesis dari Islam yang mungkin juga diafirmasi setidaknya menurut saya oleh tradisi Kristen khususnya dalam hal ini C.S. Lewis.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima